Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Bertahan Hidup di Dalam Dunia Novel Fantasi. Cerita ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Seol Taepyeong yang masuk ke dalam sebuah novel dan menjadi adik dari heroin utama. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Tepat di sebuah ruangan, saat ini Menteri Negara yang bernama In Seon-rok, yang merupakan ayah dari Ha Yeon, dia memanggil wakil jenderal. Karena pada rapat dewan, masalah yang dialami oleh prajurit dari istana Baekseon saat itu sedang diangkat. Terlebih lagi karena putrinya yang mengatakan jika prajurit itu adalah seorang jenius berpedang, tapi sekarang malah dipenjara, sehingga itu menghambat latihan putrinya. Tapi yang membuat Seon-rok bingung, yaitu surat yang dikirim langsung dari putri Ah Yeon untuk membela prajurit tingkat rendah. Dan karena hal inilah Seon-rok bertanya, apakah wakil jenderal mengetahui sesuatu? Wakil jenderal membenarkan hal itu, jika anak muda itu adalah orang yang berbakat. Namun untuk surat dari putri Ah Yeon, dirinya sama sekali tidak mengetahui apapun. Seon-rok menjelaskan, jika dia mendengar bahwa pria itu berasal dari keluarga Hwayong Seol, dan jika memang pria itu keturunan dari Seol Imun, maka tidak heran lagi jika pejabat tinggi istana takut dengannya. Wakil jenderal, dia mengerti maksud dari perkataan Seon-rok, karena seseorang seperti itu yang diizinkan masuk ke istana, itu saja sudah tidak dapat diterima. Tapi untuk sekarang, Putri Ah Yeon sendiri bahkan mengirimkan surat pribadi untuk membela pria itu. Mereka tidak memiliki hubungan apapun, jadi hal yang wajar jika para dewan curiga bahwa Putri Ah Yeon memiliki rencana tersembunyi. Dan energi Heavenly Dragon yang sudah melemah, kemungkinan besar sang putri adalah penyebabnya. Dan jika diperlukan, mungkin sosok baru perlu menggantikannya sebagai Putri Cheongdo. Dan karena hal inilah, wakil jenderal bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun di tempat yang berbeda, saat ini Taepyeong sedang menerima hukumannya. Tapi meski telah diberikan hukuman, akan tetapi pria ini masih tetap bersemangat. Dan dia juga mengatakan bahwa rasa sakit ini akan selalu terukir di dalam tulangnya, dan dia akan merenungkan kesalahannya dan bersumpah untuk tidak akan berkhianat lagi. Akan tetapi, prajurit yang memberikan hukuman bertanya-tanya, meski telah menerima 15 cambukan, tapi anehnya pria itu masih tetap bugar. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa waktu kemudian. Untuk merayakan hari istimewa ini, Taepyeong berencana untuk membuat sesuatu. Dan mengingat ketika Yeonri yang selalu menolak ketika dirinya ingin membuat sup, itu membuat Taepyeong sadar jika dia selama ini memperlakukan Yeonri dengan tidak hormat. Dan untuk kali ini, Taepyeong berencana memasakkan yang enak untuk Yeonri dan akan meminta maaf dengan benar. Namun tidak lama setelah itu, Yeonri datang dengan muka yang sangat pucat. Dia juga memberitahu bahwa Hyun Bipo datang untuk menemui Taepyeong. Dan setibanya dia di sana, Taepyeong dikagetkan dengan tingkah laku Po yang mengatakan jika dirinya melarikan diri dari istana Hyunmu. Karena dinding istana Hyunmu sangat rendah, jadi dia melompati dinding itu. Dan dirinya juga berencana untuk melihat Taepyeong sebelum dirinya kembali ke istana. Namun Taepyeong sedikit protes dengan cara yang halus. Dia memberitahu bahwa Nona Po sepertinya belum sepenuhnya paham tentang aturan istana sebagai seorang selir.
Po sadar jika dia berkeliaran seperti ini, itu memang tidak diperbolehkan. Namun dia datang kemari, itu karena mendengar Tae Pyong yang dihukum cambuk, dan itu membuatnya khawatir. Tapi meskipun begitu, dia juga tetap senang karena masalah ini sudah terselesaikan. Namun Tae Pyong sempat memberitahu bahwa akan jadi masalah jika ada seseorang yang mengetahui jika Po datang kemari. Akan tetapi, Po sangat percaya diri bahwa pasti tidak akan ada orang yang mengetahui hal ini karena dirinya adalah ahli dalam menyelinap. Namun semua itu jadi sia-sia karena Huang telah menemukan mereka. Ketika mendengar Tae Pyong yang telah dibebaskan, Huang datang sembari membawa makanan untuk merayakannya. Dan dia ingin mendengar cerita heroik tentang Tae Pyong yang membantu Heon Bipo. Namun ketika menyadari kehadiran Po, seketika pria itu langsung menundukkan kepalanya. Dia juga bertanya, apa yang membuat Nona Po datang ke istana Baekseon, dan jika Nona memberitahu sebelumnya, maka mereka pasti akan bersiap. Po menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan hal itu, dan dia juga bertanya kepada Tae Pyong siapa pria gemuk tersebut. Namun Tae Pyong meminta Po untuk memanggil dirinya dengan panggilan prajurit karena perbedaan status di antara mereka. Tapi dia juga menjelaskan bahwa pria gemuk itu bernama Wang Han, merupakan juru tulis istana Baekseon, sekaligus juga teman lamanya. Mendengar kata teman, Po baru menyadari jika dirinya tidak memiliki seorang teman pun karena selalu berkeliaran di Gunung Baeksak. Dan karena tidak memiliki teman sebaya, Po meminta Tae Pyong agar mau berteman dengan dirinya. Tentu Tae Pyong kebingungan akan hal ini karena status mereka itu terpaut sangat jauh. Dia pun juga menjelaskan jika menurut peraturan istana, hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Namun meskipun begitu, Po tetap bersyukur jika hukuman Tae Pyong berakhir dengan dicambuk. Jika dirinya tidak membuat kehebohan di pertemuan minum teh, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada pria itu. Po juga menjelaskan jika di pertemuan minum teh, dia menundukkan kepala kepada para selir agar mau membantu. Selir Hayeon dan juga Sukbi, mereka adalah orang yang pengertian. Saat mengetahui situasi Tae Pyong, mereka berdua langsung turun tangan ingin membantu. Tapi untuk Deokbi, dia terlihat ragu, namun Po tidak ingin memaksanya. Meski Po pernah mendengar jika hubungan antara keempat selir tidak harmonis, tapi dia sangat terkejut ketika dua selir bersedia menawarkan bantuannya. Dan jika dipikir lagi, kedua orang itu terlihat aneh, dan entah bagaimana harus mengatakannya. Po merasa jika ada sesuatu yang janggal. Tae Pyong meminta maaf, dan dia bertanya, apakah Nona Po mengingat tentang pembicaraan mereka yang sebelumnya tentang tidak jatuh cinta kepada dirinya. Wang dan juga Yeonri sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka jika Tae Pyong memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Tae Pyong menjelaskan bahwa dia mengatakan hal itu bukan karena percaya diri, namun itu sesuatu yang sudah dia konfirmasi sendiri dan bukan hanya delusi belaka. Nona Hayeon dan juga Sukbi, kedua orang itu memiliki rasa romantis kepada dirinya. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tentu situasi jadi hening dan semua orang kebingungan. Bahkan Po sampai bertanya apakah Tae Pyong sedang sakit dan menyuruh pria itu untuk memeriksakan kesehatannya ke tabib. Dan sepanjang hidupnya, Po belum pernah bertemu dengan seseorang yang terang-terangan mengatakan jika dirinya kesulitan karena terlalu populer. Namun Po juga sedikit risih dengan cara Tae Pyong yang selalu berbicara formal kepada dirinya. Dan entah mengapa, wanita ini meminta Tae Pyong untuk memanggil dirinya dengan panggilan Hwareong. Tae Pyong tentu kesulitan dengan hal ini
karena jika seseorang mendengarnya, maka hal ini akan jadi masalah. Karena ini adalah keinginan dari orang berstatus tinggi, Taepyeong jadi tidak punya pilihan dan memanggil Po dengan sebutan Hwareong. Namun sejenak, itu membuat Po terdiam dan berakhir memalingkan wajahnya. Po jadi sangat panik dan dia mencoba menyembunyikan wajahnya yang saat ini sedang memerah. Dan saking gelabakannya wanita itu, dia langsung pergi memanjat dinding istana Baekseon dan beralasan jika kepala pelayan pasti sedang khawatir dengan dirinya. Namun untuk Taepyeong sendiri, dia entah kenapa sekarang merinding ketakutan. Meski sekarang musim semi, namun dirinya malah merasa kedinginan. Sesaat setelah itu, sekarang Po duduk termenung di istananya. Namun dia masih terbayang-bayang ketika Taepyeong memanggilnya dengan sebutan Hwareong. Ingatannya yang begitu kuat, sekarang itu jadi malah merugikan dirinya karena dia tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Taepyeong. Anrim sadar jika ada sesuatu yang aneh kepada nonanya. Namun Po meminta kepala pelayannya untuk tidak memperdulikan hal itu karena mereka harus segera pergi ke pesta teh. Bagi Po sendiri, para selir masih sulit untuk dihadapi. Untuk Hayeon, wanita itu terlihat seperti orang yang rendah hati, tapi terkadang dia malah mengatakan hal yang membuat dirinya sendiri gelisah. Untuk Sukbi, Po sama sekali tidak mengetahui kenapa wanita itu menatap dirinya dengan tatapan yang tidak ramah. Sementara untuk Deokbi, wanita itu selalu tersenyum dan mencoba menjaga suasana tetap ringan. Namun entah mengapa, Po terkadang tidak bisa memahami apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita itu. Di tempat yang berbeda, Baekseon memerintahkan Taepyeong untuk memeriksa formasi 4 istana agung, dimulai dari istana Cheonreong. Namun Baekseon menegaskan untuk lebih fokus ke istana Cheonreong karena dirinya merasa jika beberapa jimat di istana itu telah dinetralkan. Taepyeong tentu kebingungan dan dia bertanya kenapa tugas sepenting itu malah diserahkan kepada dirinya, karena akan lebih baik jika tetua sendiri yang langsung mengurusnya. Baekseon menjelaskan bahwa dia memiliki urusan yang lebih penting karena pada saat ini energi Heavenly Dragon telah melemah. Karena perkataan dari kakek tua itu, Taepyeong pun akhirnya tidak punya pilihan lain dan dia tidak bisa membantah. Dan sekarang, cerita lewat ke beberapa saat kemudian. Wang mendengar kabar jika Taepyeong akan masuk ke 4 istana agung. Tapi yang membuat dia khawatir karena tempat itu sangat berbahaya untuk Taepyeong, melebihi medan perang yang sesungguhnya. Meski hanya memeriksa formasi dan pergi tanpa bertemu siapapun, namun tetap saja jika hal ini sangat berbahaya. Mengingat jika jimat dari istana Cheonreong yang telah hancur semuanya, kedua orang ini memiliki pendapatnya tersendiri. Jimat yang diukur dengan Taoist Magic, seharusnya itu tidak akan mudah dilepaskan. Untuk mencabutnya, maka seseorang harus merobohkan seluruh pilar, dan jika bukan karena hal itu, maka ada seseorang yang cukup terampil yang sengaja mencabut seluruh jimat. Namun untuk mencabutnya, maka orang itu setidaknya memiliki separuh dari kemampuan tetua Baekseon. Namun ketika berpikir, siapa orang yang cukup kuat di istana Cheonreong yang mampu melakukan hal seperti itu? Di saat itu juga, mereka telah menemukan jawabannya. Pelakunya adalah pemilik istana itu sendiri, yaitu Nona Sukbi. Taepyeong langsung frustasi akan hal ini, sehingga membuat Huang memikirkan sebuah rencana agar bisa menyelamatkan temannya. Setelah sebelumnya mendengar cerita dari Yeonri, Huang sadar jika hubungan para selir tidak sepenuhnya akur, dan jika para selir sadar bahwa perasaan mereka hanya akan menyakiti Taepyeong, dan jika mereka bisa menekan perasaannya,
maka situasi akan jadi sedikit membaik. Namun secara tiba-tiba, Yeonri datang menghampiri mereka dan dia membenarkan perkataan Wang. Namun karena situasi sudah jadi seperti ini, maka Yeonri menyarankan agar Taepyeong memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat para selir membenci pria itu. Namun Yeonri malah yang paling bersemangat dan dia juga menganggap bahwa kunjungan keempat Istana Agung itu untuk melakukan pengintaian, dan dia juga bertekad bahwa dirinya akan pergi bersama dengan Taepyeong. Setiap wanita memiliki kesukaan dan juga membenci hal yang berbeda. Jadi Yeonri menyuruh Taepyeong untuk mencari hal-hal yang dibenci para selir dengan catatan bahwa Taepyeong tidak boleh membiarkan para selir untuk mengetahui niatnya. Dan untuk kali ini, Yeonri juga menegaskan bahwa Taepyeong harus menjadi pria yang benar-benar tidak disukai oleh para selir. Dan sekarang, cerita berganti di acara pertemuan para selir. Namun seperti biasa, Hayeon memuji kemampuan Tao Sukbi. Po yang mencoba mengikuti pembicaraan, dia juga mulai memuji kemampuan Sukbi. Namun respon Sukbi malah sebaliknya. Dia mengatakan bahwa kemampuannya itu masih belum apa-apa dan masih perlu untuk banyak belajar. Namun respon ini itu membuat suasana di sana menjadi semakin berat. Po yang tidak biasa dengan hal-hal yang seperti ini, dia langsung murung dan ingin segera kembali ke istananya. Meski para selir tidak memiliki hubungan yang terlalu baik, namun Hayeon sadar jika Sukbi terlalu waspada terhadap Po. Namun dia juga masih penasaran kenapa Po sangat membela Taepyeong dan kenapa Taepyeong sampai bisa terpengaruh oleh Hyun Bipo. Namun karena rasa penasaran itu tidak tertahankan, akhirnya Hayeon bertanya apakah Po kebetulan mengenal Taepyeong dari istana Baekseon. Sukbi juga penasaran akan hal ini dan dia langsung mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Po menjelaskan, bukankah aneh jika dirinya tidak mengenal Taepyeong, karena itu adalah prajurit yang sama yang dirinya ajukan petisi atas namanya di perjamuan teh. Sebaliknya Po menanyakan, kenapa Hayeon menanyakan hal tersebut. Namun mendengar Hayeon yang mengatakan bahwa dia sudah lama tidak berlatih pedang dengan Taepyeong, seketika Po langsung mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Taepyeong yang sebelumnya. Berniat untuk melindungi pria itu, Po menjelaskan bahwa Taepyeong sekarang mungkin sedang sibuk dan dia juga penasaran apakah pria itu punya waktu untuk latihan. Namun Deokbi merasa aneh, kenapa para selir yang memiliki pangkat lebih tinggi malah sibuk memikirkan jadwal seorang prajurit. Hayeon sedikit panik, namun dia juga beralasan. Meski pria itu prajurit berpangkat rendah, tapi tetap saja dia adalah orang yang membantu menjaga keamanan istana Cheongdo. Tapi Po sangat kebingungan, dan di dalam hatinya, dia sangat ingin segera pergi dari tempat itu. Tidak lama setelahnya, ada seorang pelayan yang melaporkan jika seseorang dari istana Baekseon datang berkunjung. Mereka datang untuk memeriksa masalah pada formasi yang ada di 4 istana agung. Namun pelayan itu bertanya, karena ini adalah masalah penting yang berkaitan dengan pencegahan roh iblis, apakah orang-orang itu diizinkan untuk masuk ke istana Cheonryong? Namun ketiga selir ini, mereka malah lebih banyak menunjukkan ekspresi ketika mengetahui bahwa ada seseorang yang datang dari istana Baekseon, meski mereka tidak tahu siapa orang yang datang itu. Meski saat ini sedang diadakan pertemuan para selir di istana Cheonryong, dan normalnya mereka akan disuruh untuk kembali dan menentukan hari lain untuk berkunjung. Namun karena formasi ini berhubungan dengan keselamatan, maka Taepyeong dan juga Yeonri mereka diizinkan untuk segera masuk.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.